bisa jaraknya lebih dekat, tapi kita harus naik ferry. Biayanya itu satu kali jalan itu 1 euro. Kalau dikurskan sekitar ya 17.000 lebih. Tapi jalan pintas atau sekaligus ferry kecil hanya beroperasi dari jam 12 sampai jam 12. Nah, di sebelum ferry ini jalan kita sempat putar, kurang lebih kita harus tempuh dengan durasi sekitar 40 menit. Tapi dengan naik ferry ini bisa lebih singkat waktunya, bisa lebih hemat sekitar 20 menit. Teman-teman kalau kesini nanti ya bolehlah kita coba naik ferry ini. Mantap. Ya, jadi sahabat Rupa tahu tadi kita dari Pasar Oriental, di Pasar Oriental, Oriental Market. Di tempat itu ada semua bahan makanan yang berasal dari Asia, baik sayuran segar, daging ataupun seafood, semuanya ada di situ. Long way and it's really hard. Yeah. Ya, sahabat Rupa tahu. Jadi kita tadi sudah naik ferry, dan naik ferry ini kalau kita mau belanja di salah satu toko Asia yang ada di Amsterdam itu sangat menghemat waktu. Jadi kalau tadi kita lewat jalur yang normal itu butuh waktu sekitar 45 menit. Kalau ini ya bisa menghemat kurang lebih 20 menit. Dan jalur yang kita tempuh untuk dari rumah terus naik sini jembatan itu lokasinya sangat cantik. Jadi kita lewat sepertinya agak di tengah hutan. Oke, terima kasih. Ya, jadi saya jelaskan sedikit. Jadi yang pertama, kapal feri ini setiap harinya hanya beroperasi dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Jadi sebelum jam 12 siang itu belum ada. Yang pertama. Kemudian yang kedua, biayanya kalau kita mau naik itu satu orangnya itu 1 euro. Tapi ada opsi lain, kita bisa bayar 8 euro untuk 10 kali jalan. Jadi sepertinya ada tiket khusus yang diberikan, dan harganya 8 euro itu bisa dipakai untuk 10 kali jalan. Jadi lumayan, kita bisa menghemat 2 euro. Kemudian untuk pembayarannya, jadi dia harus cash atau tunai, tidak boleh pakai PIN atau pakai kartu debit. Kemudian untuk anak-anak di bawah 4 tahun itu gratis, tidak perlu bayar. Kemudian yang terpenting, jadi feri ini hanya beroperasi selama musim panas, karena katanya kalau musim dingin terlalu dingin jadi tidak dioperasikan. Termasuk juga saya sempat tanya tadi yang operatornya, katanya ya kalau musim dingin sepertinya agak kurang yang menggunakan jasanya. Jadi selain dingin memang yang pakai jasanya kurang, jadi tidak beroperasi selama musim dingin. Teman-teman sekalian, yang menarik juga di sekitaran tempat ini ada namanya di sana Amstel Park. Itu salah satu taman yang cukup luas di Amsterdam. Di situ anak-anak bisa dibawa dan melakukan berbagai aktivitas. Dan di dekat tempat ini atau di depan, anggaplah ini pelabuhan feri, ada juga molen atau windmill. Nanti kita lihat sebelah sana. Kita mau ke sana. Ayo kita pergi sama-sama.
tempat ferry kecil tadi di mana kita nyebrang naik sepeda setelah belanja. Jadi sahabat Kuatau bisa lihat Windmile atau di Belanda disebut Molen. Ini letaknya tidak jauh dari rumah kami di perumahan mahasiswa atau student housing. Untuk dari rumah ke sini ya jaraknya paling sekitar 5 atau 7 menit. Teman-teman sekalian, jadi kalau kita telusuri di Belanda ini, kalau ada teman-teman biasa yang mau datang, yang paling dicari sebagai background untuk foto salah satunya adalah Windmile. Kalau kita telusuri di website resminya Molen, sekarang ini masih ada sekitar 1000-an Molen yang aktif. Sekedar berbagi informasi dengan teman-teman sekalian, jadi Molen atau Windmile ini fungsinya itu ada berbagai macam. Yang pertama, kalau kita lihat yang di Sanseschein itu, kebanyakan molennya digunakan untuk menggiling rempah-rempah. Jadi kalau teman-teman ke sana di Sanseschein, kita bisa masuk ke dalamnya dan bisa kita lihat masih banyak yang beroperasi dan digunakan untuk menggiling rempah-rempah, termasuk beberapa rempah-rempah yang dari Indonesia. Kemudian selain untuk menggiling rempah-rempah, sebagian besar molen juga digunakan untuk mengatur air. Jadi ada sebagian digunakan untuk mengalirkan air dari kanal-kanal yang ada di Amsterdam kembali ke laut. Jadi secara sederhana digunakan untuk mengatur volume air. Jadi kebetulan di Amsterdam ini atau di Belanda pada umumnya ada banyak kanal. Jadi yang membatasi antara kanal dengan aliran sungai yang ke laut itu jadi itu kalau air di kanalnya terlalu banyak, jadi yang digunakan untuk ke laut itu adalah kemudian dari kebanyakan proyek kita lihat dia sekaligus digunakan sebagai rumah. Jadi tapi yang bisa tinggal di Molen atau di rumah itu tidak semua orang. Informasi yang saya dapat bahwa yang terkenal adalah orang yang mengerti tentang Windmile ini. Minimal kalau ada kerusakan, dia bisa kerusakannya minor, ya. Dan kebanyakan Windmile di berbagai tempat yang ada di Belanda itu sebagian besar sudah digunakan sebagai museum. Ayo teman-teman sekalian, kalau ada yang mau ditanya sekitar bisa tentang Molen ini atau ya tempat wisata yang mau dikunjungi, bisa ditulis di kolom komentar. Sahabat Kupat Tahu, jadi sebagai kesimpulan saya sedikit mau cerita tentang student housing yang kebetulan kami tinggali, dan kami tinggal di student housing. Kebetulan dapat baru tahun ini dan insya Allah akan berakhir kontraknya di pertengahan Desember, dan kemudian harus diperpanjang. Jadi tapi alhamdulillah kita bisa dapat 2 tahun. Dan saya ingin sedikit berbagi ke teman-teman. Jadi saya sudah sampaikan tadi bahwa lokasi student housing untuk mahasiswa itu letaknya dari tempat ini hanya sekitar 5-7 menit naik sepeda. Dan dari tempat ini juga ada toko Asia namanya Amazing Oriental. Di tempat tersebut hampir semua makanan Asia yang teman-teman Indonesia khususnya mungkin suka atau mau makan, atau bahasa Bugis Makassarnya Cina, ada semua di sana. Jadi untuk sampai ke sana, kalau kita naik ferry tadi itu waktunya relatif lebih singkat, jadi kita bisa menghemat waktu sekitar 20-30 menit. Dan tidak jauh dari student housing juga itu ada namanya Amstel Park, taman yang sangat luas dan cocok sekali kalau misalnya teman-teman punya anak atau keluarga dan mau dibawa selama weekend. Kemudian di sekitar 5 menit juga dari student housing ada pusat pelatihan atau training untuk bola dan hoki.
Jadi kalau misalnya anaknya sudah usia 5,5 atau 6 tahun, sudah bisa didaftarkan untuk masuk di klub bola atau hoki yang ada di dekat student house itu. Nah, jadi itu barangkali teman-teman sekiranya mungkin ada yang mau lanjut di sini, memilih untuk tinggal di student house itu yang lebih dikenal di sini dengan nama kampus Aulia Stede. Tempatnya sangat menurut saya sejauh ini aman dan dekat dengan tempat baik itu pusat perbelanjaan makanan Asia ataupun taman dan tempat wisata lainnya. Terima kasih. Sekian dulu video kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.